Jadi kalau buat Niang itu apa deket nanti apa ya kan kalau baik anak muda namanya ya orang tua yang aja berteman sama ini itu banyak jadi sebetulnya nggak udah masalah ya. Yang lihatnya lucu galak gemuk ya gemuk terus ya berarti apa namanya bermain lihat di itu aja di Instagram lagi di Instagram lihat di rumahnya Fuji ya. Tapi Niang sendiri udah ketemu Fuji secara langsung atau gimana nih? Dan gimana sosok Fuji bagi Niang sendiri? Itu kan udah ketemu waktu bukber itu waktu lagi bulan puasa. Gimana tuh? Anaknya seperti apa nih? Ya, ramah, baik. Artinya menyetujui gitu Niang Farel sama Fuji atau gimana? Oh, masih. Ya, intinya adalah kita ini semua serahkan kepada yang di atas ya. Kalau dia berdua itu berteman terus akhirnya lanjut ya kita syukurin kan sudah Farel udah dewasa. Yang bisa dibilang tuh melihat kedekatannya Fuji kepada keluarga Niang, apalagi kepada Mama Vena ya bisa dibilang tuh sampai deket banget. Gimana nih Niang? Cocok nggak sih Fuji sebagai calon cucu mantu nih? Oh, ya itu cocok aja dong, ya kan? Cocok juga kalau jadi ya serasilah sama-sama bekerja keras, sama-sama masih muda, udah bisa berhasil mandiri, cocok. Tapi bisa dibilang tuh melihat kedekatan Fuji yang begitu welcome gitu, apalagi kepada adiknya Kak Farel ya, Fania, apalagi kan bisa dibilang Fuji tuh pencinta anak-anak juga. Ngelihat sosok keibuan dari Fuji gimana nih Nia? Iya, itu jadi kan dia sudah masih muda tapi naluri keibuannya sudah ada dengan dia merawat ponakan itu kan semua dengan ikhlas ya bagus sekali gitu buat Niang itu the best. Tapi bisa dibilang tuh dengan sering berkonten atau sering datang silaturahmi Fuji ke rumah Mama Vena sempat cerita juga nggak sih nih ke Niang terkait Belum dengan sempet, Fuji? yang tuh sibuk sendiri, semua sibuk masing-masing, yang juga kesana sini, jadi ya nggak belum sempet dia cuma lihat oh ada ini Fuji main ke rumah Vena main ke rumah Fuji cuma lihat di Instagram gitu, belum sempet ngobrol-ngobrol. Tapi dari Mami Venanya bisa dibilang tuh ngelihat Fuji kan udah seperti anak sendiri nih. Sebagai seorang nenek dan sebagai seorang ibu, gimana nih? Melihat bisa dibilang Mami Vena sekarang cukup bahagia nih dengan ada teman baru atau pasangan baru dari Kak Farel. Ya tentunya dong, ya kan, mana Farel sudah cukup umur, terus sosok Fuji juga bisa gitu kepada Mama Vena, jadi kan klop. Nah mungkin ya Farel pernah cerita nggak nih sama Niang tentang Fuji keseriusannya seperti apa ke depannya? Belum pernah, belum. Jadi masih waktu aja itu aja buka puasa. Ya nanti pastinya suatu saat Farel akan bicara pasti. Tapi melihat dari kebahagiaan dan senyum Kak Farel nih, bisa dibilang kan selama ini kan Kak Farel sendiri ya, menjomblo ya, dan sekarang ada sosok yang bisa dibilang tuh membuat dirinya selalu berbunga-bunga nih. Gimana nih yang melihat perubahan dari cucu sendiri? Kalau Niang seneng banget lihat Farel happy, Niang ikut happy, ya kan? Ikut Mama Vena juga happy, lihat Farel happy, Niang juga ikut happy. Gitu. Jadi semua itu kan ada sinerginya.
Oke, oke. Niang ini kan melihat nggak cuman Kak Feral bersinar di dunia pekerjaannya ya, tetapi sekarang lebih bersinar pula di dunia kasmarannya. Gimana nih yang keduanya balance bisa dibilang Ya, ya? itu bagus dong. Balance dunia kerja sama dunia yang dia bisa membuat happy, ya kan? Nah, yang sebagai neneknya ya sangat senang kalau cucu itu happy. Jadi, halo. Jadi Niang juga senang. Dia cuma yang penting adalah berharap Mas Eko bisa ngejagain Feral aja, tolong dong tolong Mas Eko untuk Feral. Tapi kan melihat ibaratnya Fuji tuh makin deket sama Mama Vena, mungkin melihatnya seperti apa sih? Ya kalau saya kan nggak setiap hari saya pantau, tapi ya doanya adalah berharap Feral sekarang adalah bertanggung jawab aja dulu dalam hal ini dia mau berbisnis, itu saya mengapresiasi. Berarti mengusahakan Bang. Oh, saya nggak tahu, saya belum tahu kalau itu tanya sama mamanya ya, sama bapaknya. Tapi melihat ibaratnya Udahlah, kalau buat Feral mah udah saya anggap adik saya, Puji saya anggap adik saya. Terusnya keluarganya Feral maupun keluarganya Puji dekat sama saya. Saya siap sedia. Mau suruh jadi apa namanya, bawa makanan siap. Saya mau jadi apa aja siap. Asal saya nggak bisa jadi KUA-nya. berarti melihat Oke, udah. melihat kebahagiaannya gimana sih Bang? Eko melihat kebahagiaannya mungkin Bahagia udah keren. melihatnya bahwa hari komedi itu harus dirayakan gitu sama orang-orang komedi. Ya sekarang buat saya hari musik nggak ada, masa hari komedi nggak ada gitu ya. Kan kita bukan buat kita loh kalau hari komedi itu, buat nanti ke bawahnya, terus ya buat legacy untuk senior-senior kita yang sudah mengabdikan dirinya di dunia komedi. Ya kita apresiasi dengan apa yang sudah mereka lakukan, dan kita sekarang memperjuangkan hari komedi. Nggak bisa apa yang kita berikan buat mereka yang udah membuka peluang buat kita di dunia komedi tanpa beliau mengawalinya terlebih dahulu. Ya. Tapi ada perbedaan wacananya sejak kapan komedian sih? zaman dulu sama Udah zaman sekarang, lama perbedaannya apa? Kalau komedi itu udah sebenarnya udah perjuangan udah lama gitu ya. Cuma kan Hambatannya setiap ya hambatannya kan pemerintah selalu berubah gitu ya. Terus ya udah itu aja sih sebenarnya, nggak ada yang gimana dan kedua nggak ada yang ngawal. Kalau sekarang karena semuanya konsepnya satu, ingin bagaimana ada hari komedi, ya udah kami semuanya komedian bersatu apa namanya membuat legacy kaitan dengan masalah hari komedi. Tapi Mas Eko lihat Mas komedi Komeng zaman itu dulu membantu sama nggak sih? zaman sekarang, yang kalau zaman dulu tuh kayaknya natural gitu, kalau zaman sekarang tuh kayaknya lebih merosting. Nah, melihat itu perbedaan itu seperti Jadi apa? gini ya, kalau saya meyakini bahwa setiap zaman ada orangnya, setiap orang ada masanya. Kalau misalnya sekarang kita melakukan seperti kayak dulu-dulu lagi, ya artinya tidak kreatif, tidak adaptif gitu ya. Nah sekarang ya komedinya seperti itu, stand up lah, kalau dulu kan bergrup dan sebagainya. Mungkin nanti dia akan berevolusi lagi, mungkin dia akan grup lagi dan sebagainya. Terbukti sekarang anak stand up juga kan dibikin grup gitu ya. Jadi buat saya sah-sah aja Gak dia masalah. komedi. Yang penting adalah dia lucu, santun, dan beretika. dengan adanya Mas Komeng itu membantu untuk kayak merealisasikan komedi nggak sih, hari komedi gitu? Komeng, Denny Cagur, Jarwo, Pade Tarsan, Om Indro, semua, Parto, Akri pasti akan memperjuangkan untuk komedi karena mereka meyakini bahwa awal mereka dikenal masyarakat adalah dari komedi. Sekarang saatnya mereka sudah ada di garda terdepan, dekat dengan pemerintahan. Udah saatnya lah kita semuanya mensupport, mendukung keberadaan komedi dalam hal ini, yaitu hari komedi. Ya. Tapi selain hari komedi, apalagi sih yang diperjuangkan kan banyak nih nasib. Oh ya udah komedi pasti loh. yang- Dan kalau udah ada hari komedi kan itu kan payungnya, nanti baru ke bawahnya bagaimana kita menghormati, menghargai, yaitu dari yang namanya keluarga
keluarga dari masing-masing pelaku di komedi kan itu. Ya tentunya sekarang hak dan kewajibannya mereka juga kita penuhi nantinya gitu ya. Membantu secara Oh iya, pasti ke sana ya. Oke, udah ya. Yuk. Mereka lanjut soal Kayak Fuji Feral dong. Mungkin mungkin 3 menit aja. Apa tiga? Oke. Di soal Feral kan ibaratnya ini kan sangat ibaratnya berupaya untuk meminang Fuji, mungkin kamu mungkin mungkin Memang betul cewek lo. kan Bang Eko sebagai sahabat Feral. Ya udah, jadi ya artinya gini ya, saya pribadi sangat senang mereka jadi bagian keluarga besar ya nantinya ya, karena saya lihat Feral sama Fuji itu memang dua anak yang baik gitu ya, dan santun kalau ketemu saya, ketemu istri saya gitu. Terus udah gitu keluarganya juga kelihatannya orang yang bersahaja, baik dari Feral maupun juga dari Fuji. Jadi harapan saya sih, mereka sih saya doain mereka jadi. Kalau cari orang mau kayak gimana pun juga kayak Feral ya. Feral misalnya, beda nih gini-gini, atau misal Fuji gini-gini, sampai kapanpun juga nggak ketemu. Sekarang adalah ke jenjang lebih tinggi adalah menghormati masing-masing kekurangannya. Buat saya itu. Tapi ungkapan rasa bahagia Mas Eko sebagai temannya Feral juga itu seperti apa sih udah mereka jadian gitu sama Fuji? Ya senang, bahagia ya, karena buat saya mereka orang baik. Kalau orang baik ya harus kita support, kita dukung. Oke. Let me do that. Kedekatan artis sekaligus anggota DPR RI, Verrel Bramasta dengan Fujianti Utami Putri atau Fuji bukan cuma mendapat dukungan dari sang ibu, Vena Melinda. Foto, Nimade Ayu Rahmawati selaku nenek dari Verrel Bramasta pun mengaku tidak masalah kalau cucunya punya kedekatan dengan Fuji. Sebetulnya nggak ada masalah, ungkap Nimade Ayu Rahmawati dalam sebuah wawancara di kanal YouTube Aisyah Channel, Sabtu, tanggal 3 Mei tahun 2025. Sama seperti Vena Melinda, Nimade Ayu Rahmawati pun sudah sempat bertemu Fuji saat diajak Verrel Bramasta berbuka puasa bersama keluarganya. Udah ketemu waktu bukber pas bulan puasa, beber Nimade Ayu Rahmawati. Penilaian Nimade Ayu Rahmawati terhadap Fuji pun sama positifnya dengan apa yang pernah Vena Melinda sampaikan. Di mata Nimade Ayu Rahmawati, Fuji juga jadi sosok gadis yang baik dan ramah. Ya, dia ramah, baik, ungkapnya. Nimade Ayu Rahmawati bahkan bersyukur kalau memang Verrel Bramasta kelak berjodoh dengan Fuji. Selain dari kepribadiannya yang dianggap baik, Nimade Ayu Rahmawati juga melihat Verrel Bramasta dan Fuji sebagai pasangan serasi. Kalau ditanya cocok, ya cocok-cocok aja. Serasi malah kalau jadi. Sama-sama pekerja keras, sama-sama masih muda, sama-sama berhasil, papar Nimade Ayu Rahmawati. Ke depan, Nimade Ayu Rahmawati tinggal berharap hubungan baik Verrel Bramasta dan Fuji direstui juga oleh Sang Pencipta. Mengingat dari segi usia, Verrel Bramasta sudah cukup dewasa untuk bersanding dengan Fuji di panggung pelaminan. Ya, kita ini, semua, kita serahkan saja kepada yang di atas. Kalau misal berdua itu berteman, terus lanjut, ya kami syukuri. Kan Verrel sudah dewasa, harap Nimade Ayu Rahmawati. Yang tidak kalah penting, Nimade Ayu Rahmawati juga tinggal menunggu bagaimana keputusan yang Verrel Bramasta ambil untuk kelanjutan hidupnya ke depan. Sampai saat Nimade Ayu Rahmawati memberikan keterangan pada awak media, Verrel Bramasta belum mengadakan pertemuan keluarga untuk membicarakan apapun yang berkaitan dengan Fuji. Pastinya, suatu saat Verrel akan bicara, ucap Nimade Ayu Rahmawati. Sebagaimana diketahui, kedekatan Verrel Bramasta dengan Fuji memang masih mendapat sorotan di media sosial. Apalagi dalam salah satu kontennya di media sosial, Verrel Bramasta sempat meminta doa agar berjodoh dengan Fuji. Doa Verrel Bramasta untuk berjodoh dengan Fuji pun berbanding lurus dengan dukungan dari masyarakat, karena keduanya dianggap pasangan serasi. Dari situ, bahkan sampai muncul rumor yang menyebut Verrel Bramasta akan segera melamar Fuji untuk melangkah ke jenjang pernikahan. Namun,
Vena Melinda selaku ibu Verrell Bramasta mengaku belum diajak berdiskusi oleh putranya untuk membicarakan rencana melamar Fuji. Kurang lebih sama seperti yang disampaikan Nimade Ayu Rahmawati. Vena Melinda menyebut Verrell Bramasta belum punya waktu untuk membicarakan rencana masa depannya bersama keluarga. Kalau untuk ngobrol gitu kan pasti dia juga butuh waktu yang lebih luang, tutur Vena Melinda dalam sebuah wawancara belum lama ini. Yang jelas, Vena Melinda mendukung penuh rencana Verrell Bramasta untuk melepas masa lajang, terlepas siapapun sosok yang ia pilih sebagai pendamping. Pokoknya yang terbaik aja buat Verrell. Aku selalu doain, selalu support dengan siapapun. Kan saya nggak tahu ya, siapa jodoh anak saya, kata Vena Melinda. Pun kalau benar sosok itu adalah Fuji, Vena Melinda juga tidak keberatan karena sudah punya penilaian positif terhadap sang artis.